Berbicara tentang integrasi keislaman, ada dua kata yang secara operasional yang kita akan bahas terlebih dahulu. Ya, ini hanya dari aspek etimologi saja. Ya, etimologi. Adapun terminologinya itu kita belakangan kita pelajari. Sudah disampaikan oleh Haji Abdi tadi. Yang pertama, integrasi dalam kamus besar kita bermakna pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Jadi ada kata membaur, beradaptasi. Dan ketika membaur menjadi kesatuan, tidak tempel-tempel saja. Ada ayat tag, jadi memang menjadi kesatuan, ya, menjadi kesatuan. Oke. Jadi seakan-akan ketika berada di dalam hal tersebut tidak kentara, ya, tidak kentara antara satu dengan lainnya sehingga tidak mencolok, ya. Kemudian keislaman. Dalam kamus ternyata keislaman bermakna segala sesuatu yang bertalian atau berhubungan dengan agama Islam. Tapi perlu kita ketahui bahwa yang berhubungan dengan agama Islam itu saya bahasakan dengan perspektif Islam atau pandangan kacamata Islam. Iya. Kacamata Islam. Oke. Jadi kacamata ini. Kacamata betulan ya. Saya simpulkan kacamata Islam. Ketika kita berbicara tentang kacamata Islam, ya, maka kita harus berdasar kepada sumber agama Islam. Adik-adik, bahwa iya paling kakak-kakak yang ada di sini. Iya. Pandangan Islam itu, hukum Islam itu ada dua. Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang tidak disepakati tak usah kita pelajari. Banyak sekali itu. Yang disepakati cuma ini 4. Maka ini adalah sumber agama Islam yang harus kita kaji karena memang disepakati. Ahmadiyah, Zohiriyah, berbagai aliran Muhammadiyah, NU, Jamaah Tabligh, Salafi, Wahabi, oke? Itu semua mengakui 4 pandangan Islam, sumber agama Islam. Yang pertama, Al-Quranul Karim, tidak diragukan lagi. Yang kedua, istrinya itu bernama hadis. Ya, Al-Quran dan hadis ini jangan pernah dipisahkan kasihan. Ya, saya teringat pada masa seperti Anda waktu S1 masih di kampus 1. Ya, karena saya jurusan dari tafsir hadis, ada kelompok-kelompok yang berorasi. Back to Al-Quran, merdeka, back to Al-Quran, Allahu Akbar. Kembali kepada Al-Quran. Saya jurusan Al-Quran, menarik ini. Back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Yang dia bahas cuma Al-Quran. Ujung-ujungnya dia katakan hadis bid'ah. Kita harus mengingkari hadis. Cuma Al-Quran yang kitab suci kita. Hadis bukan kitab suci kita. Hadis banyak palsu, ya kan? Dhaif, munkar. Tapi Al-Quran tidak ada. Besok-besok saya ajak sholat di masjid. Ayo dulu sholat di masjid. Bagaimana cara tak sholat? Oh iya, ayat tak kalami. Tahiyatul masjid maki dulu. Oh iya, begini ya. Allahu Akbar. Tapi angkat tangan ketika sholat, mana ayatnya? Oh iya di Allahu Akbar. Tidak ada ayat dalam Al-Quran Allahu Akbar. Iya kan? Tidak ada. Kecuali lagunya apa itu? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lagunya apa itu? Ungu itu dia ada. Tapi kalau Quran tidak ada. Allahu Akbar, mana kita bilang Allahu Akbar? Subhanallah ada dalam Al-Quran. Ya. Alhamdulillah ada. Insyaallah, masyaallah ada. Allahu Akbar tidak ada. Angkat tangan tidak ada. Lihat Al-Quran kita, waladdallin. Sudah waladdallin apa? Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Kenapa kita sholat waladdallin, amin? Gimana ambil? Ya, siapa bisa jawab ini? Ada sesuatu benda di kantong saya. Kalau ada yang bisa jawab, langsung saya kasih ini. Baru masker. Kertas uang.
Ada di bawahnya juga. Iya kan, subhanallah. Ya, berarti kenapa waladhdallin? Amin itu hadis, ya kan? Iya, itu ruku, sujud dan sebagainya. Itu semua hadis. Berarti Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian kias. Apa itu perspektif Islam? Ya dimasuk kias. Kias itu bahasa Indonesianya analogi. Analogi. Contoh. Maaf ini ada orang Jeneponto. Angkat kakinya, angkat tangannya. Oh, oke, betul Jeneponto. Saya senang sekali Jeneponto itu. Baru-baru saya PKL Jeneponto hebat sekali. Itu seperti Mekah Madinah. Tidak ada gereja di situ. Betul tidak Jeneponto? Oke. Cina ya lagi diganyang di situ. Ya kan? Entah sekarang iya. Tapi ada minusnya sedikit. Iya. Banyak di situ pohon tape. Tala. Betul, pohon tala. Biasa dijadikan apa itu tala itu? Iya, tua, ballo. Iya kan? Ballo. Al-Quran hanya mengatakan innamal khamru, sesungguhnya khamar. Nabi bilang tahu Jeneponto. Al-Quran mengatakan khamar yang haram. Di Jeneponto dan yang khamar ballo ji. Apa ya? Apa kau? Kayak mana kalau begitu? Kalau begitu, ballo hukumnya harus diperbaiki dulu, harus diperbaiki. Tapi jangan bilang haram. Ya, ballo itu berbicara tentang tadi pembauran harus utuh, ya, utuh, bulat, komprehensif. Ya, ballo itu hukumnya 3, tergantung jenisnya. Ya, 1 yang haram, 2 yang halal. Harus tahu itu. Jangan bilang langsung apa hukumnya ballo langsung haram. Jangan begitu. Jadi tahu dulu jenisnya. Itu namanya utuh. Oke. Yang haram namanya ballo kaci. Oke, itu yang memabukkan, itu yang haram. Yang halal apa? Ballo tekne boleh, betul. 1 ballo tekne. Yang kedua ada itu ballo yang Anda kalau makan bakso. Kemarin itu saya beli mie ayam, tidak ada nuna, tidak ada jerukna. Ballo aling. Cuka bahasanya ballo aling. Halal atau haram itu? Halal. Berarti jangan bilang ballo haram. Tidak. Iya kan? Ada ballo halal. Tapi ballo alim itu bisa 2. Kalau langsung diminum begini ballo aling, haram. Campur bakso, pentolan, nyaman. Sebentar ini. Tanya ke mama ini, bakso sebentar ini hidangan malam ini sebentar ini. Kasih ke ballo aling. Iya kan? Oke. Berarti Al-Quran hanya dari khamar. Khamar itu dari perasan, dari fermentasi anggur, ada kurma dan sebagainya. Bagaimana kalau perasan tua dari tala? Ya kan? Beda warnanya, beda zat alkoholnya, beda mungkin rasanya. Apakah boleh khamar dengan ballo? Maka kias menjawab boleh. Ya kan? Karena sama-sama memabukkan, cairan yang memabukkan, terlepas beda warnanya, beda rasanya dan terbuat dari mana, tetapi zat itu sama-sama memabukkan, maka metode kias perspektif Islam itu mengatakan ballo kaci itu haram. Begitu kan? Itu kias, analogi. Saya berikan contoh lagi. Dalam Al-Quran tidak ada dalil haram membunuh orang tua. Yang ada dalil beberapa kali haram membunuh anak kandung. Makanya ada aborsi, haram. Buang anak bayi di selongang sudah jadi, haram. Ya kan? Oke. Tapi tidak ada ayat. Walaupun Anda cukupkan Al-Quran 100 juz, tidak ada. Tidak ada. Ayat tentang, atau cari di Google, siapa internetnya sini. Ayat tentang larangan anak membunuh orang tuanya, tidak ada. Hasilnya cuma tak balik. Orang tua dilarang membunuh anak. Yang ada dalam Al-Quran surah Al-Isra juz ke-15, larangan menyanggah mengeluh kepada orang tua. Wala taqul lahuma jangan bilang itu dan saya misalnya. Itu adekku main game tidak disuruh saya misalnya. Itu larangan bilang begitu.
Oke. Kalau membunuh tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti apa? Boleh. Astagfirullah, cium tangannya orang tuamu. Astagfirullah. Jangan dendam, lampiaskan kepada saya, bilang boleh. Iya. Jangan. Haram, tidak boleh. Dalilnya apa? Itu tadi. Janganlah berkata kepada orang tua. Metode kias. Apa itu metode kias? Bilang saja tidak boleh. Mengeluh saja tidak boleh. Apalagi tampar. Apalagi bunuh itu. Nah, itu ya metode kias, ya. Ijma satu lagi. Mari kita pindah. Ijma itu kesepakatan ulama. Kalau kunut itu perbedaan ulama. Bismillah jahar kecil itu perbedaan ulama. Ijma itu artinya kesepakatan. Apapun alirannya, dia pasti sepakat. Oke. Saya berikan contoh. Al-Quran berfirman, Allah berfirman, aqimis sholat atau aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Mohon maaf, tidak ada ayat yang menegaskan bahwa Al-Quran mengatakan wajib sholat. Sehingga ketika saya beberapa minggu lalu melihat video di YouTube, namanya Pak Ade, siapa itu? Dia murtad dari Islam, mengatakan tidak ada dalam Al-Quran kewajiban melakukan 5 waktu sholat. Ada benarnya. Secara sepintas itu betul. Tidak ada. Aqimus sholat tidak. Cuma bilang sholat sunnah wajib tidak ada. Atau ayat yang dipakai orang ceramah tarawih. Kutiba alaikumus syiyam. Apa artinya kutiba? Dituliskan. Siapa dari pesantren ini? Kataba menulis, kutiba ditulis, kitabun tulisan itu buku. Iya, kutiba ditulis. Jadi kutiba ditulis berarti mana bilang diwajibkan? Nehi kata Syahrul Khan, tidak ada. Tidak ada ayatnya. Tidak ada. Tuh jangan sholat 5 waktu tidak ada bilang wajib. Di hadis juga tidak ada bilang wajib. Hadis hanya mengatakan sholawatul maktubah, sholat yang al-maktubah. Lagi-lagi ditulis Mana bilang mafruda wajib. Beda kalau maaf ya, Anda menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridah. Menuntut ilmu memang fardu. Wajib ada jelas. Ya kan? Tetapi kalau sholat puasa tidak ada secara jelas. Di mana kita dapat perspektif Islam apa? Yang keempat, ijma ulama. Ulama sepakat. Kenapa? Ada kaidahnya bahwa sesuatu kalau perintah pada dasarnya wajib. Karena Allah perintahkan sholat berarti wajib. Perintah, kata perintah. Kemudian ada kata maktubah, dituliskan. Dituliskan berarti contoh ya, dituliskan di spanduk. Walaupun saya tidak ada SK dekan saya untuk sebagai ini, karena sudah dituliskan, saya berkewajiban untuk datang. Anda juga, nama Anda juga dituliskan di absen. Dosennya juga di SK-kan untuk mengajar Anda. Berarti kalau dituliskan itu sudah indikasi wajib. Maka ijma ulama mengatakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, walaupun tidak ada kata-kata wajib secara tersurat, tetapi secara tersirat itu menandakan fardu dan wajib. Oke, lanjut. Dasar hukum normatif kita. Kenapa hukum Islam ini, hukum Islam HI, hubungan internasional ini, ya, hubungan internasional ini mengintegrasikan skripsinya nanti, tema-tema kajiannya nanti dengan Islam. Ya. Apakah ada jika ayatnya isu-isu gender, patriarki, yaitu dan seterusnya. Apakah ada semua ayatnya kah? Siapa tahu disuruh diwajibkan kita cari ayat dan hadisnya baru ternyata Al-Quran itu dangkal. Tunggu dulu. 2 ayat yang dalam Al-Quran yang menandakan bahwa Al-Quran itu mampu menjawab apapun yang Anda tanyakan. Oke. Yang pertama surah An-Nahl 89. Nah, ini tugas bagi Anda ini. Ya. Saya kasihkan garis merah dan kami turunkan. Al-Quran ini tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan mentong, diurai dalam Al-Quran. Baik secara umum
global maupun terperinci. Oke. Yang kedua, surah Al-An'am. Oke. Allah jelaskan itu, tidak ada sesuatu pun yang kami lupakan di dalam Al-Qur'an. Ma faradna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami langkahi, tidak ada yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an. Ada semua. Jadi apapun pertanyaan Anda dijawab Al-Qur'an. Saya ingat ini kisah disampaikan oleh Pak Kiai ketika ayat ini dijelaskan oleh sang syekh di Mesir, di Arab. Ada muridnya langsung angkat tangan. Instruksi, Syekh, betulkah Syekh segala sesuatu itu dibahas oleh Al-Quran? Ya, betul. Kalau begitu saya ingin bertanya, saya ini suka makan roti. Apakah ada tata cara membuat roti dalam Al-Quran? Apa kok? Bu, ada kira-kira ayatnya, Bu? Tidak ada. Al-Quran ini 2 ayat menegaskan. Dijawab dalam Al-Quran. Dijawab. Apa? Kalau di sini mungkin ditanya, oh Ibu Aliyah, Ibu Diva, orang Pangkip, ada tidak tata cara membuat sop saudara? Nyaman dalam Al-Quran. Orang Pangkip kah bagaimana? Saya juga orang Pangkip sama aja gitu. Iya. Oke. Maka Sanse langsung speechless. Coba jika pengucapanku speechless. Ya itu mi. Nggak tahukah saya? Ya. Oh ya. Diam terpukau. Ya sekitar 5 detik. Yang ada. Wahai muridku, ada 2 ayat terulang dalam Al-Quran. Ya, surah Al-Anbiya ayat ke-7 dan surah An-Nahl dan seterusnya. Ayat apa itu? Ayatnya buktinya begini, ya. Surah Al-Anbiya ayat ke-7, silakan catat, buktikan. Siapa tahu saya istilahnya sota-sota gitu. Ya, oke, coba. Fas'alu ahla dzikri. Enggak ada di sini, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita terjemahkan dari awal. In kuntum la ta'lamun. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana caranya membuat roti? Oh, begitu pertanyaannya. Oke. In kuntum la ta'lamun, kata Al-Qur'an, kalau kamu tidak tahu, fas'alu ahla dzikri. Tanya ku ahlina. Jangan tanya kanu. Salah mentongko. Iya kan, itu kata Al-Qur'an. Bahkan 2 kali diulangi. Fas'alu ahla dzikri. Kalau tentang ayat, tentang hadis, bagaimana hukum fikih, waris dan sebagainya, tanya ke. Tapi itu tanya ki roti, sari roti. Itu tanya. Begitu. Ada semua dalam Al-Qur'an. Ya kan? Ya, Anda membuat motor, tanya ki Yamaha, tanya ki Suzuki, mobil, tanya ki Mercedes dan sebagainya, itu ya. Tanya. Bahkan dalam Al-Qur'an, jangankan buat roti, sesuatu yang tidak pernah diciptakan dalam bumi ini, di bumi ini, ya, ada sop saudara. Ayo kita buat deh sop tante, sop mertua, sop kemenakan, gimana Bu? Oke, ayo deh join deh warung bikin begitu, ya kan? Ini bagaimana meracik itu? Ada ayat dalam Al-Quran, ya. Dan beberapa kali, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tatadzakkarun, la'allakum ta'qilun. Apa kata Al-Quran? Pakai akalaknu. Iya, pikir. La'allakum tatafakkarun, pikir dong, pikir. Iya kan? La'allakum tatafakkarun, adakan eksperimen, percobaan. Ingat-ingat itu bagaimana dan sebagainya. Ternyata Al-Quran memotivasi kita untuk ini, membuka sedalam-dalamnya potensi akal kita, ya kan? Berarti kalau begitu, termasuk tema-tema tentang hubungan internasional ini, saya pastikan banyak ayatnya dan hadisnya di dalam Al-Quran. Oke. Pendekatan yang kita ambil itu ada 3, yaitu tafsir siasi, politik dan hubungan internasional, tafsir adabi ijtimai, melihat aspek sosiologi sebuah masyarakat, dan linguistik, melihat makna kamus, ya, makna kamusnya apa. Oke. Dan melihat tafsir ilmiah, menghubungkan ayat ini, ya. Kemudian metode yang saya pakai dalam integrasi keislaman ini ada 3, yaitu tafsir maudhu'i namanya, tafsir hadis maudhu'i. Oke. Kalau ayat berarti tafsir maudhu'i, kalau hadis maudhu'i. Metode penelitian saya dalam mengkaji ini, yang kedua adalah hadis, tafsir tahlili, analisis. Yang pertama tematik, melihat temanya. Yang kedua analisis, merinci penjelasannya. Dan yang ketiga
muqaran, komparatif. Ya, perbandingan. Oke. Di satu sesi ini saya hanya jelaskan dulu contoh penggunaan metode yang pertama dalam integrasi keislaman. Ya. Metode tafsir Maudhu'i dari sekian banyak langkah-langkahnya yang disusun oleh Al-Farmawi ya dalam kitabnya Bidayah, Syekh Mesir ini, seorang Syekh Mesir, Allah yarham, ya, minimal dalam hubungannya dengan integrasi keislaman yang perlu Anda lakukan ada 6. Yang pertama, menentukan keyword dalam sebuah tema, yaitu kata kunci. Jadi ada judul tak, lihat di situ variabel kata kuncinya di situ apa, ya. Oke. Kira-kira kata kuncinya apa? 2-3 kata. Oke. Kemudian sudah dapat keyword itu, Anda telusuri padanan katanya. Kira-kira sinonimnya yang mirip dengan itu apa? Ya. Contoh kalau saya bilang hukum Islam, padanannya bahasa Al-Quran itu fikhi. Nah, itu kan hukum Islam, padanannya fikhi. Fakultas tarbiyah fakultas keguruan atau pendidikan, padanannya tarbiyah. Nah, tarbiyah kan itu syariah, padanannya hukum. Nah, itu semua yang harus Anda tahu dulu padanannya. Kira-kira kalau ditranslate ke dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan hadis, kira-kira menjadi kata apa? Istilah apa? Nah, oke. Contoh korupsi, kira-kira ditransfer menjadi apa? Oh, itu kan. Jadi harus ditanya padanannya. Kemudian yang ketiga, setelah mendapatkan padanan tersebut, Anda harus menjeladahi atau men-searching dengan menggunakan kata tersebut, kata kunci tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Oke? 6 menit lagi. Oke. Yang keempat, mengumpulkan hasil penelusuran tersebut, dikumpulkan, disatukan. Oke? Kemudian yang kelima, mengkategorikan apakah ini cocok atau tidak. Oke, sesuai dengan konteksnya atau tidak. Barulah keenam, menuliskan ayat dan hadis tersebut beserta terjemah artinya di dalam skripsi Anda. Ya, saya berikan contoh judul. Misalkan ini hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Ya, oke. Coba lihat hubungan bilateral. Oke. Keyword yang saya dapat, ya, minimal ada 2. Yang pertama, hubungan bilateral kan kerjasama 2 negara ya? Atau salah kah? Betul. Oh iya. Oh, masih ku ingat pelajaran SMP ku, Bu. Alhamdulillah. Iya. Kerjasama, oke. Ada hubungan, ada kerjasama. Oke. Itu kata pertama. Keywordnya ada hubungan dan kerjasama. 1. Yang kedua, menelusuri padanan. Kira-kira hubungan kerjasama itu kalau dirubah bahasa Arab atau bahasa Al-Quran hadis, kira-kira apa ya? Oh, ini. Yang kedua, ahdun. Tadi disebutkan sama Ustadz, ahlul darul ahdi. Oh, ahdi. Ya, hubungan, kesepakatan, perjanjian. Ya kan? Itu. Kerjasama apa? Ta'awun. Oke, sudah kita dapat padanan katanya ke dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang searching di Al-Quran. Jangan searching dengan kata hubungan. Jangan searching dengan kata kerjasama. Ya, tapi searching dengan kata ini, ahdun dengan ta'awun. Ya, sampai kiamat Anda searching hubungan dalam Al-Quran, tidak ada. Karena Al-Quran itu bahasa apa? Iya, bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Iya. Bahasa apa? Oh, itu bahasa Arab. Iya, bukan bahasa bahasa Arab. Ternyata ya, 5 menit sebelum seminar ini saya dapatkan ahdun itu 32 kali terulang dalam Al-Quran. Oh, di situ 30 kali. Jangan semua juga, kaji. Pilih-pilih. Oh, ini yang cocok, ini tidak apa. Ini konteksnya untuk hubungan dengan orang kafir. Ini kerjasama dengan sesama muslim. Ini kerjasama atau hubungan atau janji kepada Allah dalam halnya tentang akidah. Oh, ini ta'awun 1 kali ji. Berarti ini nas sami jambe ini ta'awun. Surah Al-Maidah ayat ke-3 atau ke-4 ini. Oke. Langkah keempat, mengumpulkan hasil tersebut. Oke. Kemudian yang kelima, mengkategorikan yang mana cocok dengan tidak. Barulah keenam,
tulis gitu ayatnya di skripsi Anda. Ya, itu ya. Oke, kalau langkah singkatnya anak-anak HI Usuluddin UIN secara umum, itu langsung HP-nya diambil, Om Google ayat tentang hubungan internasional. Jepret. Itu kan? Itu singkat sekali, ternyata 6 langkah. Ya, oke. Barulah setelah Anda kutip, jangan langsung kutip. Ketika Anda menuliskan ayat dalam hadis, ayat hadis dalam skripsi, ada 5 yang Anda harus pahami. Yang pertama, ada prolognya. Jadi jangan langsung kedua, ayat hadisnya silangsungam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, apa hubungannya ini? Hubungan bilateral dengan wa ta'awanu. Ya kan? Harus ada prolognya yang menjembatani. Iya kan? Ya. Seperti kalau kita BDW apa yang gini. Oh iya, itu ada hubungannya. Ya kan? Kalau tidak nyambung itu namanya jaga tingkir bawa golok. Iya. Enggak nyambung golok. Oh iya, golok. Oh nah, ya tak balik ya. Mau tak, Bu? Ya. Prolog, ya harus ada prolognya kan? Nah, karena tidak sedikit skripsi yang kami dapat, dia langsung ayat tentang musyawarah. Ya. Oke. Kemudian prolognya tentang pemilu. Pemilu. Jadi kasih antar dulu. Oh, pemilu itu ada hubungannya dengan demokrasi. Demokrasi itu dalam Islam itu mungkin mirip dengan musyawarah. Adapun tentang musyawarah dalam Al-Qur'an adalah tentang itu baru. Itu namanya prolog dulu, baru ada ayatnya, hadisnya. Yang ketiga ini 1 menit lagi, Bu. Oh iya. Terjemahnya. Kalau ayat itu pakai terjemah, kalau hadis pakai artinya. Ada juga tak balik. Ya, ayat pakai arti, itu salah. Ya kan? Ada juga saya lihat langsung di terjemahan. Ya, dan mohon maaf, mengutip ayat jangan dipenggal-penggal. Titik-titik innallaha ilan sunji atau titik-titik jangan ya, utuh ya. Ya utuh. Kecuali ayatnya itu seperti surah Ad-Dain ayat 282 itu surah Al-Baqarah yang panjang sekali. Oke lah, jangan itu. Oke kalau itu. Tapi yang lain itu kutiplah, pendek-pendek itu ayatnya. Oke. Langkah berikutnya setelah Anda kutip ayat dan terjemahnya, tafsir ayat, syarah hadisnya. Cari di perpus. Ya, jangan cari di Om Google. Kalaupun cari Om Google, cari PDF tentang tafsirnya. Itu bisa akurat ya. Tafsir, kemudian baru terakhir posisi judul Anda. Apa kaitannya dengan Anda? Oh, dijelaskan begini menurut Quraisy, begitu. Jangan langsung beralih kepada paragraf berikutnya sebelum Anda narasikan. Oh, posisi saya atau kaitannya dengan judul saya adalah begini. Oh, begitu. Ya kan? Ya kan? Jadi itu ada 5 tahapan yang Anda harus pahami. 6 sebelumnya dan 5 ini penulisannya dalam menulis skripsi yang baik dan benar. Mungkin demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Terima kasih.